gitu. Tapi kita akan pindah dari Eropa. Sudah waktunya kita ke Asia karena sekarang kita pakai baju seperti ini. Yokohama Marinos Champions of 2022 dari J-League. Sekarang peringkat berapa? Peringkat 2 ya. Dan kemarin baru menghadapi Vissel Kobe yang kita tahu sekarang punya potensi kuat menjadi juara. Bahkan dari 4 pertemuan terakhir, kita lihat ya, ini hasil-hasil dari J-League dari weekend kemarin. Ada Yokohama Marinos kalah sama Vissel Kobe 0-2, kemudian Urawa Reds Jaguar Aing kalah sama Yokohama FC. Consadole Sapporo yang dipakai sama Virzi kalah dari Kashiwa Reysol. Dan juga yang lo pakai kalah sama ini dong. Iya. Yokohama Marinos kalah sama Vissel kan? Iya, makanya Marinos kalah. Juara tahun lalu kalah dengan calon juara tahun ini. Katanya ya. We'll see, masih panjang, masih ada beberapa pertandingan ke depan, 5 pertandingan nggak salah ke depan ya? 5 pas. 5 pertandingan ke depan, masih ada waktu untuk saling mengejar-ngejar. Kita lihat tuh, Urawa bedanya masih ada 8 poin dan 4 poin dengan Yokohama Marinos. Kemudian Marinos kalah, bedanya 4 poin. Ya peluang itu masih terbuka ya, tergantung konsistensinya. Tapi so far memang Kobe cukup konsisten. Sementara Marinos, walaupun kemarin gue juga kaget, 4 pertemuan terakhir lawan Kobe, 5 pertemuan terakhir 4 dimenangkan oleh Marinos, satunya dimenangkan oleh Kobe, bahkan 2 kali pertemuan di J-League, dua-duanya dimenangkan oleh Marinos. Sementara Kobe bisa menangin lawan Marinos itu di AFC Champions League, dan sekarang justru bisa dikalahkan oleh Vissel Kobe. Ini menegaskan bahwa Vissel tahun ini kayaknya emang punya mentalitas, punya quality of champions ya, bisa mengalahkan champions itu udah sebuah kayak tantangan terakhir yang bisa dilewatin sama mereka kayaknya. Sebetulnya di akhir-akhir mereka hasilnya kurang bagus juga sebetulnya ya. Jadi kan sempat unggul jauh di klasmen, tapi ada ketempel. Dan kemarin kalau mereka kalah sama Marinos, Marinos yang akan naik. Marinos sebetulnya lagi bagus, habis ngalahin si Kashima Antlers juga. Minggu lalunya kan si Marinos ngalahin Kashima Antlers. Jadi kemarin gue pikir di kandang Marinos, sebetulnya Marinos di atas kertas bisa menang. Dan gitu. secara permainan sebenarnya possessionnya, passingnya dominan kemarin kan, tapi efektivitas dipegang sama Kobe kemarin. Efektivitas sama bola-bola mati. Kemarin tuh kan gol-golnya datang dari bola-bola mati. Nah ini salah satu yang bisa dibilang kelebihan dari Vissel Kobe di musim ini. Yuya Osako, golin itu top scorer. Muto juga ngebut tuh. Top scorer di Bundesliga. Muto assist terbanyak di J-League juga. Jadi memang 2 pemain yang punya kualitas dan juga kontribusi paling besar buat Vissel Kobe di musim ini. Ya kemarin ngejawab gitu ketika big match yang kadang-kadang mereka terjungkal, tapi justru mereka bisa menang di kandang Marinos. Kehadiran pemain Jepang seperti tadi yang disebutkan, ada Muto, ada Osako, dan Daya Mekawa jadi kunci sebenarnya Vissel Kobe ya. Fir, bagaimana? Inilah yang dia punya backbone yang bisa cukup kuat untuk bisa meraih juara tahun ini sebenarnya. Ya, apalagi lihat Yoshinori Muto yang pasti kita tahu kan dari Newcastle. Iya. Di Newcastle kita sebenarnya fans Newcastle sangat menyayangkan ya Yoshinori Muto nggak berjalan. Ini Newcastle. Balas J-League kayak gimana? Dan gue lihat kemarin ya bagaimana dia memenangkan penalti, VAR check dan lain-lain, terus bagaimana dia bisa lompat nyambut gol sundulan itu juga luar biasa. Kita lihat Yuya Osako tadi Mas Aryo udah bilang 20 gol ini jumlah gol terbanyak dia sepanjang satu musim ya, pemain terbaik Jepang. Kemarin head to head lawan Lopez kan. Lopez malah ngegolin, malah top scorer juga. Benar, dan I think dengan bakat-bakat yang tersaji sih emang ini banget sih permainannya luar biasa, seru, apalagi ini Kobe dalam perjalanan menuju sejarah mereka kan banyak juga yang menjagokan mereka gitu, story-nya mereka juga story yang sangat menarik, dan ya dengan 5 pertandingan itu cuma beda 4 poin tadi ya, itu adalah jumlah yang sangat tipis dan pasti akan tambah makin seru lagi hingga akhir musim. Gimana Jal ngeliat persaingan dari Liga Jepang tahun ini? Dan kalau menurut gue persaingannya ya Kobe ya ibaratnya dia megang setirnya sendiri lah. Peluang untuk jadi juara ada di tangan dia sendiri, dan juga mereka udah menunjukkan. Walaupun tadi Mas Aryo bener 5 pertandingan terakhir sebelum pertandingan lawan Marinos agak shaky, penampilannya agak shaky, hilang poin nggak penting, ada pertandingan yang seri dan sebagainya. Tapi kemarin-kemarin di laga yang seharusnya mereka menang, khususnya ketika lawan Marinos mereka bisa menangin, dan itu menurut gue penting banget karena di pekan lalu pun gue sempat bilang ini sepertinya bulan September yang kemarin tuh September mungkin make or break bagi si Vissel Kobe-nya itu. Apabila mereka menjadi juara, mereka nggak boleh lagi kehilangan poin seri, nggak penting lagi. Mereka harus bisa ngelakuin semua pertandingan itu calculated win semua lah untuk bisa memastikan diri sebagai juara, karena ini udah sisa 5 game lagi, dan juga lu udah secara mentality lu udah keangkat loh, lu bisa ngalahin sang juara-juara bertahan sebelumnya, dan juga ini bisa jadi sejarah baru bagi mereka juga kan si Vissel Kobe. Dan tadi Mas Panji juga udah nyinggung soal pemain-pemain Jepang, kehadiran pemain-pemain Jepangnya seperti Osaka,
Fukuoka, si Osako dan juga si Muto. Dan juga bahkan mereka udah kedatangan si Juan Mata ya. Sempat ditinggal Iniesta tapi didatangin Juan Mata. Walaupun Mata belum bisa menghasilkan kontribusi apa-apa, tapi kan dibuktikan ini pemain-pemain lokalnya bisa step up, bisa ngelakuin yang mereka inginkan, bisa stabil di pekan papan atas terus. Jadi menurut gue khususnya si striker itu, karena berdasarkan data statistik juga si strikernya ini nggak pernah lebih dari 3 game nggak golin. Jadi menurut gue ini sangat-sangat tajam dan juga memegang peran penting, karena lu butuh lah tipe-tipe pemain seperti ini. Karena pekan lalu pun yang kita bahas top skornya masih si Lopez itu masih top skor, tapi di pekan ini iya, dan pekan ini udah bisa di overtake jadi si Muto ini, jadi dari si Osako ini menurut gue dia udah performnya luar biasa banget musim ini ya, walaupun dia umurnya udah veteran, tapi pengalaman nggak bisa bohong lah, dia lama main di Bundesliga dan sebagainya, dan dia membawa pengalaman itu ke sini, walaupun udah musim keduanya juga ya, tapi dia bisa membawa gol-golnya itu yang tadi gue bilang, nggak pernah dia lebih dari 3 game tanpa kontribusi gol. Jadi menurut gue ini perannya sangat penting, dan lagi-lagi mungkin bisa jadi Oktober ini kita bisa melihat juara baru di J-League di bulan Oktober ini. Bagaimana peran si Walaupun kalau kita ngelihat next fixture-nya berat juga sih. Ya, Buat Vissel Kobe-nya. lebih berat Kobe. Dibanding pesaing-pesaingnya Iya, juga ya. besok dia lawan Kashima Antlers. Habis itu Masih ada Urawa Red Diamonds, Nagoya Grampus Eight yang lagi di atas juga, terakhir Gamba Osaka di kandang Gamba. Jadi ya itu kayak semi derby juga kan, si Kobe kan di dekat Osaka juga. Jadi agak berat juga sih buat mereka ya kalau mereka nggak Kalau si Marinos ini lawannya agak lebih ringan dibanding Kobe berarti ya. Coba kita Karena cek. kita lihat Marinos ini juara bertahan gitu ya. Harusnya ini yang menentukan juga di akhir-akhir dengan sisa 5 poin, dengan mentalitas juaranya bisa nggak dia mengambil keuntungan dari jadwal berat dari Bedanya Vissel mereka Kobe. main di Champions League, jadi agak semi Ekstra keganggu juga. Ekstra Dia ketemu tenaga. Jelly Cup, ketemu Urawa Reds, Berat itu Urawa. ketemu Sapporo. Ini Urawa. Ini. Sapporo, ketemu siapa lagi nih? Avispa Fukuoka, ketemu Cerezo Osaka, Albirex Niigata, kayak FC terakhir juga Kyoto Purple Sanga. Jadi sebetulnya kalau dari ringan sih memang. itu lebih ringan Yokohama, walaupun mereka masih banyak main di Champions J-League ya. 2 leg ya itu juga. Asian Champions League sama Jelly Cup mereka masih main juga. Jadi mungkin faktor kebugaran lebih ke Marinos yang harus diperhatikan, sementara lawan-lawan berat yang jadi lawan dari Vissel Kobe. Dan ternyata ini menunjukkan Kobe tidak hanya waktu ada Iniesta kan mungkin dipikir ini akan digendong Iniesta semata ya. Tapi ketika Iniesta cabut ternyata nggak semerta-merta hilang gitu, dengan apakah memang peran mendatangkan pemain-pemain bintang itu akhirnya bisa membuat Kobe sekarang bisa survive, atau menurut lo mentoring dari Iniesta akhirnya cukup sukses membuat cara bermain mereka seperti itu. Karena mereka ngaku ketika Iniesta main, mereka melihat gue nggak pernah lihat pemain yang punya influence segede itu. Punya influence dalam permainan yang kok nih bisa ngajak satu tim bermain disiplin kayak mereka, creativity mereka diangkat itu ketika mereka ada Iniesta di situ. Ya mungkin Juan Mata satu level di bawah ya kalau kita bicara kualitas dibandingkan Iniesta, dan jam terbang berturut-turut belakangan Iniesta juga masih main. Cuman justru Vissel Kobe sekarang itu reaping the benefits yang dihasilkan si Iniesta kemarin ya. Mereka terakhir sempat juara pertama kalinya mereka ngeraih trofi itu Emperor's Cup. Lalu sempat semifinalis di Asian Champions League juga. Tapi untuk menjadi juara J-League ini baru kemungkinan terbesar mereka justru di tahun ini setelah mereka ditinggal Iniesta dan sempat dibela sama David Silva juga. David Villa juga. David Villa. Ya, tapi ini akhirnya membuat sekarang mungkin mentalitas memenang dan juga cara bermain mungkin ditularkan oleh Iniesta membuat sekarang Vissel Kobe sekarang bermain lebih matang dan bisa mendekati trofi juara, walaupun masih ada kemungkinan juga tergelincir menghadapi pekan-pekan berat mendatang, dan Yokohama Marinos sebagai juara bertahan punya mentalitas untuk bisa menikung di saat-saat akhir dengan mentalitas juara. Tapi kalau ngomongin sisa-sisa pertandingan ini kan cukup panjang. Kalau di luar kandidat juara, Fir, lu mungkin melihat ada tim-tim kejutan nggak sih di musim ini kayak Newcastle tahun lalu atau misalkan Brighton gitu di Premier League? Iya, gue lagi lihat klasemen lah ya, antara peringkat 4, 47 poin dengan peringkat 8 itu 45 poin, tipis banget. Tipis semua. Jadi dengan 4 goal difference mereka juga nggak terlalu beda-beda jauh, yang double digit cuma Kashima Antlers 13. Lainnya Sanfrecce plus 9, Nagoya Grampus plus 6, Cerezo plus 8. Jadi kalau kita ngomongin komposisi klasemen hingga akhir musim, ini
rundown menuju beberapa pekan Sedap terakhir, pekan rundown, terakhir ini. Round kan ini anak event. Ini Rundown. Yang bikin Abran apa? Yang bikin bagi ya? Menurut gue sih pasti akan ada perubahan-perubahan posisi yang mengejutkan sih. Karena kalau kita lihat ke bawahnya juga udah kejauhan ya antara Frontal di peringkat 9 dengan Fukuoka di peringkat 8. Jadi pasti ada duel-duel yang menarik hingga akhir nanti, Ji. Lo melihat dari komposisi ini, dari 4 besar ini, kira-kira ada nggak sodokan-sodokan dari bawah yang bisa merebut di posisi 3-4? Karena kan ada playoff menuju itu ya Mas ya, apa AFC Champions ya? Perebutkan posisi Ya, ya. 3 maksimal 3 ya kalau mereka ya untuk lolos ya. 2 yang otomatis, 1 kualifikasi ya? Kualifikasi kan, qualifying kan. Tapi kalau gue lihat sih dari komposisi Karena ini cukup mepet kan dari Urawa Iya. ke si Nagoya cukup bahkan sampai 45 nomor 8 masih Iya. 3 ke 8 masih sangat mepet dan gua rasa itu, tapi kalau untuk komposisi 4 besarnya gua rasa nggak akan terlalu banyak perubahan. Mungkin yang menariknya di 5 ke 8-nya, karena kalau dari 3 dan 4-nya itu gua lihat si Kashima sebelum kekalahan lawan Marinos kemarin tuh performa mereka sebenarnya yang paling stabil dibandingin tim-tim lainnya. Jadi menurut gua seharusnya mereka bisa lebih dewasa lah, bisa lebih mempertahankan performa yang udah mereka, yang bisa ngebawa mereka di peringkat itu seharusnya bisa dilanjutkan. Tapi kalau soal Mas Panji tadi nanya tim yang kejutan, ya menurut gue Vissel Kobe itu sendiri, karena musim-musim sebelumnya belum pernah ada di chance untuk seperti ini iya, yang jadi nggak juara. pernah ngerasain pengalaman untuk bisa memperebutkan gelar, nggak pernah ngalamin di puncak selama ini, tapi dia bisa mempertahankan performanya, bisa menunjukkan mentalitas untuk menuju ke sana. Menurut gue udah menunjukkan suatu hal yang luar biasa. Dan juga mungkin salah satu faktor pentingnya ya, selain nama-nama tadi pemain Jepang itu, emang pemain-pemain Jepang yang emang punya pengalaman secara level timnas juga udah punya pengalaman. Jadi menurut gue itu sangat-sangat membantu bagi si Vissel Kobe-nya ini. Dan juga kalau dari segi permain kan juga banyak mungkin dikatakan understudy-nya lah, kayak Iniesta itu understudy jadi mentor bagi pemain-pemain lainnya. Habis itu juga kalau nggak salah ada si Podolski juga ya pernah didatangkan. Jadi menurut gua ada begitu banyak pemain-pemain Vissel Kobe, dan mungkin Vissel Kobe ini bisa dijadikan benchmark lah bagi para tim Jepang atau bahkan tim-tim Asia lainnya untuk bagaimana sih cara lu bisa memanage sebuah tim. Nggak harus juara secara instan, nggak dituntut mereka juara dari 2 atau 3 musim lalu, tapi ini pure sebuah progres yang bisa mengantarkan mereka peluang besar untuk meraih gelar juara di musim ini. Oke, itu dia. Dan ini kita jangan lupa nonton J-League terus, saksikan pertandingan pilihan J-League pekan ini hanya di J-League Internasional. Jadi tiap pekannya J-League Internasional di YouTube-nya menghadirkan 4 pilihan pertandingan secara gratis di YouTube-nya J-League Internasional. Bayangin lu bisa nonton 4 pertandingan for free setiap pekannya dari J-League Internasional. Makanya mampir langsung ke YouTube-nya J-League Internasional. Dan kalian bisa menangkan juga kesempatan mendapatkan hadiah giveaway jersey seperti ini. 30 tahun J-League. Bukan jersey, sorry. Kaos ini jersey mah gua. Jangan ini punya gua. Ini kaos anniversary J-League 30 tahun. Dan ini belakangnya kita tahu siapa? Kapten kita Tsubasa, bukan Harry Maguire. Nah, ini ya. Keren banget. Jadi kalian tonton terus caranya gimana, ikutan kuisnya. Ada di linknya di deskripsi kita. Kalau kalian mau ikutin, langsung klik linknya untuk ikutin kuis memenangkan baju dari J-League Anniversary 30 tahun dengan backgroundnya Kapten Tsubasa. Oke, thank you Mas Aryo. Sama-sama, Thank you, Ji. Didi. Thank you juga pakar J-League kita yang terbaru. Dan pastikan terus nonton DPI setiap hari Senin, Rabu, Jumat. Dan juga thank you buat Awi dan Sari Mande. Sampai ketemu di DPI hari Rabu besok. See you when I see you. Bye-bye.